Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Senembah. Ya, kali ini kita akan membahas materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 10. Di samping Sumatera dan Jawa, ternyata di Kalimantan juga terdapat beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Di antara kerajaan Islam itu adalah Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Pagatan, Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Tidung, dan Kesultanan Bulungan. Kita akan membahas Kerajaan Pontianak. Kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat antara lain Tanjung Pura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberitakan oleh Tommy Pire. Tanjung Pura dan Lawe, menurut berita musafir Portugis, sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa. Bahkan kedua daerah yang diperintahkan oleh Pate atau mungkin Adipati, kesemuanya tunduk kepada kerajaan di Jawa dan diperintahkan oleh Pati Unus. Tanjung Pura dan Lawe menghasilkan komoditi seperti emas, berlian, padi, dan banyak bahan makanan. Banyak barang dagangan dari Malaka yang dimasukkan ke daerah itu. Demikian pula jenis pakaian dari Bengal dan Keling yang berwarna merah dan hitam dengan harga yang mahal dan yang murah. Pada abad ke-17, kedua kerajaan itu telah berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Mataram. Demikian pula Kota Waringin yang kini sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat, pada masa kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram, sekurang-kurangnya sejak abad ke-16. Meskipun kita tidak mengetahui dengan pasti kehadiran Islam di Pontianak, konon ada pemberitaan bahwa sekitar abad ke-18 atau 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim atau Handramauti yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan pembaca Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Mereka diantaranya Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Mempawah, tetapi kemudian menelusuri sungai ke arah laut memasuki Kapuas kecil, sampailah ke suatu tempat menjadi cikal bakal kota Pontianak. Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pimpinan utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Idrus, yang kemudian memindahkan kota dengan membuat benteng atau kubu dari kayu-kayuan untuk pertahanan. Sejak itu Syarif Idrus bin Abdurrahman Al-Idrus dikenal sebagai Raja Kubu. Daerah itu mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan keagamaan, sehingga banyak pedagang yang berdagang dari berbagai negeri. Pemerintahan Syarif Idrus memerintah pada 1199 hingga 1209 Hijriah atau 1779 hingga 1789 Masehi. Cerita lainnya mengatakan bahwa pendakwah dari Tarim, Handramaut, yang mengajarkan Islam dan datang ke Kalimantan bagian barat terutama ke Sukadana ialah Habib Husin Al-Gadri. Ia semula singgah di Aceh dan kemudian ke Jawa sampai di Semarang. Di tempat itulah ia bertemu dengan pedagang Arab bernama Syekh. Karena itulah para Habib Husin Al-Gadri berlayar ke Sukadana. Kesaktiannya menyebabkan ia mendapat banyak simpati dari raja, Sultan Matan, dan rakyat. Kemudian Habib Husin Al-Gadri pindah dari Matan ke Mempawah untuk meneruskan syiar Islam. Setelah wafat, ia diganti salah seorang putranya yang bernama Pangeran Said Abdurrahman Nur Alam. Ia pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak, dan di tempat inilah ia mendirikan keraton dan masjid agung. Pemerintah Syarif Abdurrahman Nur Alam bin Habib Husin Al-Gadri pada 1773 hingga 1808 digantikan oleh Syarif Qasim bin Abdurrahman Al-Gadri pada 1808 hingga 1828, dan selanjutnya Kesultanan Pontianak di bawah pemerintahan Sultan-Sultan keluarga Habib Husin Al-Gadri. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.